Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Tim Was Haji yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah fakta yang mengenaskan. Selain masalah kamar mandi yang kurang, jamaah harus tidur berdesakan. Rasio ruangan untuk tiap jemaah ini hanya 0,8 meter per jamaahnya. Karena kapasitas tenda yang tidak memadai, sebagian jemaah memilih tidur di lorong. Sebagian jemaah menerapkan tidur secara bergantian tiap 2 jam. Hal ini membuat jemaah ini kurang istirahat. Tim Was Haji sangat menyayangkan kondisi ini. Mereka menyatakan harus ada revolusi penyelenggaraan jemaah haji. Hal ini dilakukan agar masalah pemondokan, transportasi, serta catering tidak terulang setiap tahun. Gimana, sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, melihat pemberitaan yang kita tayangkan barusan, harus kita mengatakan bahwa penyelenggaraan haji bagi jamaah haji asal Indonesia tahun ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah ujian bagi para jemaah yang harus dihadapi dengan sabar, yang harus ditahan saja kondisi seperti ini. Ini bukan persoalan jamaah ini diuji oleh Allah dengan kondisi yang seperti tadi. Ini adalah persoalan pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya yang ingin beribadah menunaikan rukun Islam yang kelima. Setelah mereka memenuhi syarat-syarat keberangkatan lengkap dengan pembayaran biaya keberangkatan. Rakyat kita yang berangkat haji ini mereka tidak gratis. Andai kata pun mereka gratis dibiayai oleh negara. Negara juga harus bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik. Sebab uang yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai rakyatnya pergi menunaikan rukun Islam yang kelima ini dari rakyat uangnya. Berarti uang mereka juga. Apalagi ini uangnya dari mereka yang berangkat ini. Mereka membayar, bukan gratis. Malah ada yang tambah lagi dananya sebelum mereka berangkat. Dan kita juga melihat anggaran penyelenggaraan haji ini juga sering Kementerian Agama tambah lagi ke DPR. Kalau saja pelayanan pemerintah kepada jamaah hanya seperti yang terungkap ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Dan perlu DPR punya keberanian untuk mengungkap ini dalam bentuk pansus. Ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang pertanggungjawaban DPR selaku pengawas, selaku pengontrol jalannya pemerintah. Bukan hanya kepada rakyat yang diwakili saja, tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya DPR ini lebih mementingkan politik melulu, wah, ini kan koalisi kita ini. Tidak usahlah dipansus-pansuskan. Kita maafkan sajalah.
Nanti kerana kita pura-pura marah ke dia waktu rapat kerja. Sudah tuh habis. Kalau itu yang dilakukan oleh DPR, rakyat, terutama yang beragama Islam, agaknya wajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anggota DPR yang mewakili rakyat ini, uang rakyat yang mereka makan dan juga yang sekaligus dimakan oleh anak istrinya dari gajinya, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas pengkhianatan mereka kepada rakyat. Kita menemukan fakta bahwa jumlah jamaah dengan kapasitas tidak sesuai. Yang pertama, satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Cara pembagian yang salah. Karena itu setiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Kemudian rasio kamar mandi. Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantri sampai 2 jam. Mengantri sampai 2 jam. Ada yang pingsan. Kalau sudah seperti ini kondisi pelayanan pemerintah kepada jemaah yang malah ada yang sampai pingsan, ini sudah harus KPK turun tangan. Juga kejaksaan. Di mana ini salahnya? Faktor biayanya bagaimana? Jadi jika KPK terhalang oleh berbagai sekat yang tidak seharusnya menghalangi dia masuk ke dalam memeriksa, melakukan penyelidikan atau penyidikan tentang hal ini, juga nanti rakyat agaknya wajar juga memohon kepada Allah agar gaji yang dimakannya dari uang rakyat yang juga diberikannya kepada anak istrinya, semoga mendapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika ini tidak ada efek jerah, ini kita yakin akan berlanjut terus. Sebab seburuk apapun pelayanan dari pemerintah kepada jemaah haji ini, namun tiap tahun jemaah haji tidak akan mundur semangatnya untuk pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Jadi hendaknya jangan pemerintah menganggap sejelek apapun pelayanan kita, toh mereka akan pergi juga besok. Kalau sudah itu yang ada di dalam pemikiran pemerintah, maka pelayanan terhadap penyelenggaraan haji ini makin tahun akan bertambah buruk. Karena itu, di samping DPR maju dengan pansusnya, agar KPK dan kejaksaan maju pula dengan kewenangannya, tanpa tebang pilih, tanpa berpikir, wah ini tidak bisa ini orang dekat dengan ini tidak bisa kita ganggu. Kalau sudah begitu penegakan hukum, maka semuanya akan hancur jadinya. Kita rakyat tentu juga tidak menginginkan nanti persoalan penyelenggaraan haji yang seburuk ini hilang saja nanti di telan masa setelah penyelenggaraan haji ini selesai. Sebab bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Nanti ada saja pengaliannya ke isu ini, ke isu ini, ke isu ini. Contohnya sekarang ini
Kita nyaris tidak mendengar lagi kasus dugaan korupsi timah yang 300 triliun. Ini rakyat jadinya khawatir pula nanti lama-lama hilang saja lagi. Seperti hilangnya sekarang ini kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Jangan sampai hendaknya persoalan penyelenggaraan haji ini hilang pula di telan masa. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan sekali. Rakyat sekarang tentu sedang menunggu tindakan dari DPR dan tindakan dari KPK atau Kejaksaan Agung selesai penyelenggaraan haji ini. Mari kita tunggu bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.